selamat sore. Apa kabar? Semoga semuanya teman-teman di luar sana baik-baik saja. Oke, saya Wirawati Aziz. Pada hari ini saya berada di Cafe Dante. Tempat ini adalah salah satu tempat yang asik buat kita nongkrong teman-teman. Selain tempat nongkrong, ini juga salah satu tempat yang sangat asik buat kita ngemil atau minum-minuman lainnya. Pada kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu perempuan yang sangat muda, yang ya terbilang anak milenial, yang mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Ini dia, di sebelah saya ada Adinda Ramadhani. Halo Adinda. Hai Kak Ya, Wira. oke. Gimana Dek kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Kakak Baik, sendiri gimana? alhamdulillah baik, luar biasa. Oke Dinda. Dinda anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Adinda Ramadhani ya? Iya, Adinda Kelas Ramadhani. 2 SMA Muhammadiyah Tarakan, Kelas benar? 3. Kelas 3. Kelas 3 Benar. SMA Muhammadiyah Tarakan. Oke, sekarang kan kita kan lagi masa pandemi. Jadi sekolah-sekolah itu lagi menjalankan program pembelajaran online gitu. Jadi gimana? Aman? Aman, alhamdulillah Kak aman. Cuman Aman. ada beberapa produktivitas Mm-mm. mahasiswa yang menurun gitu. Menurun. Tapi kalau misalnya pembelajarannya bagaimana? Mudah dimengerti kan, biasa ada kita belajar yang tatap muka langsung Iya, bisa betul. dimengerti, ada juga yang tidak bisa mengerti. Lalu bagaimana? Sedangkan online seperti ini, bagaimana itu? Kadang kan guru mengatasinya itu dengan Zoom ya Kak. Iya, Dengan Zoom. menjelaskan lewat Zoom. Cuman ada beberapa dari kita yang menurut kami itu Zoom itu juga termasuk ruang yang terbatas. Kita nggak bisa Terbatas. langsung nunjuk ini gimana nih Pak gitu, nggak bisa langsung maju ke depan Pak ini gimana gitu kan. Kalau di Zoom kan sebatas layar juga kayak semacam kita VC gitu kan. Oke. Jadi itu tadi keterbatasan ruang. Ya, saya pengen tahu keseharian dari seorang Adinda Ramadhani. Apa sih Dek kesibukannya? Alhamdulillah saat ini sedang menjadi relawan di TBM Lisan, TBM Lisan. dan Seni Anak Indonesia. Dengan Sudah BNI. berapa lama? Baru setahun. Sudah setahun. Iya, setahun. Ada tidak perbedaan dari adik sendiri di sebelum pandemi dengan masa pandemi sekarang? Ada tidak perbedaan dari segi aktivitasnya? Ada. Mungkin yang kemarin lebih ekstrim, terus sekarang pandemi ini lebih turun lagi, kayak gimana? Kalau untuk kegiatan dan produktivitas selain belajar tadi itu ya Kak, Ya. menurut Dinda selama pandemi ini malah makin naik karena kan kita banyak waktu untuk di rumah. Jadi semakin banyak waktu buat di rumah tuh imajinasi tuh makin main. Oke. Nah jadi dari situ tadi makanya nggak mau seakan-akan imajinasi ini tuh hanya mengambang, pengen dong dituangin ke dalam bentuk karya apa segala macam, pengen dicari tahu, pengen ngelakuin sesuatu, nggak usah nganggur aja di rumah gitu. Memanfaatkan waktu yang ada Iya. gitu ya. Oke. Kalau sedang sekolah kan kebanyakan waktunya itu dipakai atau disita buat sekolah, kadang sampai jam 4 baru pulang, jadinya nggak ada buat kepikiran mau buat apa-apa. Dan jadi setelah pandemi ini ada hikmahnya, dan hikmahnya itu tadi bisa menambah produktivitas kegiatan-kegiatan. Selama pandemi ini kan banyak nih siswa-siswa di luar sana yang ngeluh. Pandemi nge-zoom, terus tugasnya ini banyak loh. Itu benar atau tidak? Iya betul. Betul. Tapi dikerjain juga kan? Iya, dikerjain juga. juga. Ngeluh tapi dikerjain. Iya. Nah, gitu. Oke, Dinda, saya dengar kamu sekarang lagi punya karya baru ya, sebuah novel. Betul? Ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ke situ, apa kata kita minum dulu? Oke, ayo let's go. Oke, Ini dari Mr. Dante. Mr. Dante, kamu pesannya apa? Ini ada coffee latte. Oke, kalau saya lychee tea. Seger ya? Ini. Seorang Adinda Ramadhani, kelahiran 2003, kelas 3 SMA Muhammadiyah Tarakan, Ya. yang katanya seorang petualang dan pemimpi, Yes. yang kini lagi asik berpetualang di mimpi-mimpinya sendiri, benar? Benar Kak. Iya, Dari oke. biografi. Di usia yang 18 tahun deh ya, Iya, usia betul. 18 terbilang sangat muda ya, sudah menghasilkan karya sendiri. Kalau boleh tahu, kita ingin membahas tentang karya kamu. Ini ada bukunya Agent of Independent. Ya. Sebelum itu saya pengen tahu, Agent of Independent ini apa sih? Oke. Ya.
Jadi saya jawab nih Kak ya. Iya. Jadi agent of independent itu adalah pelopor dari kebebasan. Pelopor dari kebebasan. Iya. Kebebasan dalam arti apa? Nah, di dalam buku ini sambil Ya. cerita juga Oke, tentang buku boleh. ini sekalian Siap. ya Kak. Ya. Jadi di dalam buku ini ada beberapa konflik atau problematika remaja yang kita tuh sering ngadepin tanpa kita sadari, tapi itu juga jarang kita ekspos. Jarang diekspos. Iya, Oke. kayak macamnya hal-hal sederhana deh. Kita mau memilih sesuatu, memilih untuk ke jenjang mana setelah SMA, mau memilih kampus mana, memilih jurusan mana. Tapi kadang tuh orang tua sendiri yang mengembangkan mimpi-mimpi kita itu, mengembangkan langkah-langkah kita untuk maju kemana gitu. Kadang tuh kan kita nih mau ke jurnalis, terus orang tua bilang nggak usah deh ke kedokteran aja, karena kedokteran tuh gini, gajinya lebih gede, terus ilmunya juga lebih dapat apa segala macam, terus pekerjaan yang didapat juga lebih mapan, sedangkan jurnalis itu belum tentu apa segala macam. Kadang kan orang tua sering Ya. mengucapkan kata-kata yang kayak gitu, seakan-akan anaknya tuh kayak ya udah putus asa sama pilihannya sendiri. Jadi dia mengembangkan segala mimpinya, mengembangkan segala langkah-langkahnya karena alasan utama itu tadi orang tua. Oke, jadi agent of independent ini apakah ini bisa dibilang 100% menceritakan tentang kamu atau tidak? Oke. Jadi di buku ini ada benar-benar hasil riset. Ya. Apa riset tadi? Riset ya. Ya, saya masuk ke lingkungan orang tua. Di sini saya juga sebagai orang tua. Walaupun saya belum jadi orang tua, Ya. tapi di sini saya masuk ke dalam sudut pandangnya orang Ya, tua, betul. dan juga masuk ke dalam sudut pandangnya remaja sesama saya. Mungkin kalau dibilang memang sulit sih masuk ke dalam sudut pandangnya orang tua, karena kan jujur saya juga sendiri masih mengutamakan ego kan. Kadang kita kalau berprinsip kayak gini, berprinsip kayak gitu, seorang remaja ketika mendengar sebuah sudut pandang orang tua tuh susah buat menerima itu tadi. Jadi ini tadi Kak, buku ini Jadi, ada sudut pandangnya. Oke. Pada saat Dek Dinda menggarap buku ini, apakah orang tua tahu? Oke, jujur nih Kak, Iya. orang tua tahunya setelah ini udah datang. Sudah datang? Iya. Sudah dibaca belum? Sudah. Sudah. Apa pendapat dari orang tua? Responnya? Awalnya orang tua sempet kaget kayak Mm-mm. diam-diam gitu, terus Diam. uang dari mana, Ah. ide dari mana, selama apa gini kan udah cukup lama juga kan bukunya. Iya. Sejak kapan nulisnya, bahkan orang tua sendiri juga nggak tahu. Jadi Dinda tuh memang dari dulu tuh ngebiasain bahwa rencana tuh simpen dulu sendiri. Takutnya nggak jadi terlanjur ngomong sama orang tua, karena kan kadang orang tua tuh ada takut dikecewain gitu nah Kak. Iya. Bahkan kita tuh biasanya takut buat ngecewain orang, tapi kita nggak takut buat kecewain orang tua sendiri. Nah, jadi kayak macamnya kita kan terlalu berekspektasi dengan harapan-harapannya orang. Tapi kita juga nggak sadar kalau kita juga bisa jadi takut berekspektasi dengan harapannya orang tua. Kita udah ngomong nih mau buat apa segala macam. Jadi orang tua tuh pasti yang paling nungguin, yang paling utama, yang paling nungguinnya. Jadi makanya itu Dinda diam-diam dulu. Diam Dulu. Jadi pas udah datang baru orang tua baca, kaget gitu kan. Ternyata bisa gitu nulis. Jadi itu Tapi tuh baru pasti ditahu. disupport dong ya, Iya, pasti dapat udah support. disupport. Cuma itu tadi. Jadi pada saat Dinda menggarap buku ini, selain diri Dinda sendiri, adakah lagi teman-teman terdekat yang mengetahui atau cuma Dinda sendiri? Dinda sendiri. Dinda sendiri. Bahkan orang tua kan dia baru tahu apa gitu. Belum Teman-teman tahu nggak ada yang sama tahu, sekali. nggak ada yang tahu sama sekali. Berapa lama waktunya? Dari kelas Yang dibutuhkan. 8 SMP Kelas 8 akhirnya memberanikan diri terbit pada Iya. tahun 2020. Itu pun kelas 8 tuh nggak konsisten bener-bener kita nulis kan ada beberapa break time-nya tuh nah, Kak. Karena kita kan biasa lah kalau penulis kan kita pasti cari Iya, gagasan, betul. cari Gagasan ide dan dulu. ide. Iya, dan itu nggak bisa langsung didapatin hari itu juga, setahun itu juga pasti kita butuh break, butuh apa ya, refreshing, butuh lagi inspirasi lagi. Jadi kita cari lagi gitu. pada saat kamu menggarap buku ini, pasti ada salah satu titik jenuh yang kamu alami sendiri. Benar. Bagaimana kamu cara mengatasi titik jenuh itu? Kan biasa kita nulis, akhirnya kayak jenuh juga nih, capek nih. Gimana sih kamu Dek, seorang Dinda akhirnya bisa menyelesaikan karya tulisnya ini? Ingat target. Target. Ya, jadi memang dari dulu Dinda nggak suka kerja karena target. Cuman Ya. kita memang perlu dalam kondisi tadi itu, titik jenuh. Kadang kalau Titik kita jenuh. udah jenuh tuh kan malas, mager Iya. lah kalau bahasanya anak zaman sekarang tuh kan mager, malas gerak. Tapi kayak mikir Mager lagi. ya, malas gerak. Iya, malas Oke. gerak. Tapi mikir lagi kayak kalau makin lama makin ditunda, kapan kegapainya nih mimpi-mimpinya gitu. Kapan bisa nge-speak up di depan orang banyak nih, kapan bisa nyampain pesan nih ke orang banyak. Kadang mikir lagi ke situ Kak. Jadi ingat target utamanya tuh nulis buku apa. Jadi kadang kalau ingat itu
kembali lagi semangatnya. Kembali lagi, oke. Iya. Kalau kakak boleh tahu siapa sih penulis favorit kamu? Oke, jadi aku suka sama Vyasa Besawi karena Kenapa? dia menceritakan sebuah petualangan. Di situ juga ada banyak pembelajaran yang dia selip-selipkan dari segala petualangannya itu. Jadi aku senang aja kayak selalu, apalagi kayak selain Vyasa Besawi juga kayak buku-buku action Sherlock Holmes, Detektif Conan, yang detektif-detektif itu juga suka. Tapi salah satunya kalau di Indonesia Vyasa Besawi, petualangan. Vyasa Besawi. Makanya sempat kaget ternyata di usia muda seperti kamu gitu kan, kok bisa masih berpikir untuk berkarya, apalagi dituangkan dalam buku seperti ini kan, karena biasa anak-anak milenial sekarang tuh tidak berpikir apalagi mau menghabiskan waktunya untuk berkarya seperti ini. Oke. 3 tahun lamanya membutuhkan waktu yang sangat lama seperti itu untuk menggarap buku ini. Kira-kira apa saja hambatan yang dirasakan Dinda dalam penulisan buku ini, Din? Oke, jadi hambatannya itu tadi, Kak. Ya. Kembali lagi kita ke pertanyaan sebelumnya, hambatannya adalah titik jenuh. Titik jenuh. Apalagi kan Ya. kita kan lagi sekolah nih, siswa saat sekolah tuh kan banyak tugas numpuk apa segala macam. Jadi kayak kadang kalau udah fokus sama tugas udah lupa kalau kita lagi garap buku nih, lagi nulis gitu kan. Jadi udah fokus aja sama tugas-tugas sekolah. Apalagi kadang tuh kan ada eskul apa segala macam, ada kegiatan-kegiatan tambahan. Akhirnya kita jenuh sendiri, jenuh dan segala macamnya tuh udah kelupa. Yang tadinya kita udah lupa sama target-target tadi, udah jenuh lah, udah fokus aja lah sama yang ini gitu, ngapain bahas yang ini gitu kan. Tapi ingat lagi kembali bahwa kita punya target nih, itu tadi konsekuensinya kita harus bisa membagi tugas antara tugas-tugas sekolah sama buku. Makanya kan kadang itulah tantangannya seorang pelajar ketika dia mau buat karya itu tadi, Kak. Kasih tips dong dari Dinda. Di luar sana kan masih banyak nih teman-temannya yang pengen ibaratnya para penulis pemula gitu, masih bingung bagaimana mau mengawali penulisan karyanya, masih bingung. Kasih tips dong, ayo. Ya kalau tips dari Dinda pertama adalah berani nekat dulu. Berani coba dulu. Kenapa? Karena kadang kita kalau tahu banyak apa ya, kebanyakan aduh nggak bisa nih, nanti gini, nanti repot, nanti dibilang gini. Padahal kita belum lagi coba, udah bilang jadi itu tadi, berani nekat dulu, berani coba dulu. Ntar kalau udah coba, pasti bakal tahu gimana rasanya, udah tahu ternyata gini loh, nggak seperti pikiran kita yang aduh itu. Jadi itu tadi, Kak, berani nekat dulu, berani nekat mencoba dulu. Ada bahasa juga bilang, you never try, you never know. Yes. Ya. Wah, terima kasih Mbak. Oke, kita lanjut lagi. Oke Dinda, dalam buku Agent of Independent, saya masih penasaran nih sama ada tulisan sosok Jingga. Sosok Jingga ini rentan dengan senja, benar? Apakah kamu orang yang suka sunset? Jadi ya karena juga saya termasuk orang yang suka sunset. Pertama, karena sunset itu benar-benar ngajarin saya satu, Kak. Gimana caranya kita jadi insan yang kedatangannya dinanti dan kepergiannya banyak dirindukan orang. Yang banyak dirindukan orang. Iya, jadi makanya dapat filosofi sunset itu dari itu tadi. Makanya senang sama sunset. Oke, saya pengen mendengar langsung dari penulisnya sendiri. Bagaimana sih cerita singkat dari isi buku ini? Mungkin kita semua dan teman-teman yang lain juga penasaran apa sih isi dari Agent of Independent ini. Mungkin kita mau mendengarkan langsung dari penulisnya. Silakan deh. Oke, jadi ini tadi juga sempat Dinda singgung kan di awal bahwa ini adalah tentang kebebasan seorang anak dalam memilih, dan juga sudut pandang orang tua. Kenapa orang tua tidak membebaskan anaknya untuk memilih? Karena kan kadang kita tuh ego sendiri. Kenapa sih orang tua nggak ngizinin kita untuk ini? Kenapa sih orang tua tuh seenaknya aja nyuruh kita mau kesini? Tapi kan biasanya orang tua melarang itu untuk kebaikan kita sendiri. Itu tadi. Di sini juga ada penyelesaiannya itu. Ada sudut pandang orang tua dan ada sudut pandang si anaknya itu tadi. Jadi berarti dalam sini berbagai sudut pandang ya. Oke, lanjut. Dua belah pihak itu. Awalnya juga nggak pernah juga mikir, karena kan juga Dina adalah seorang pelajar, lebih mementingkan ego juga. Pasti mikir ya udah orang tua itu kenapa sih lebih banyak menyalahkan orang tua, padahal kita belum tahu lagi alasannya orang tua apa. Nah akhirnya Dinda mencoba untuk membuka pandangan Dinda, kenapa sih orang tua ngelarang, kenapa sih, kan kadang tuh kita bukan cuma kita aja yang mau didengar, tapi orang tua juga mau didengar. Jadi kita juga harus tahu alasan orang tua kenapa dia ngelarang. Nah di sini juga ada dijelasin. Iya, salah satunya adalah karena biasanya kurang percaya sama anaknya, itu paling banyak terjadi. Karena apa ya? Ya itu tadi, kita harus menunjukkan dan kita harus dapat kepercayaan orang tua itu dengan pembuktian.
kita bilang nih mau kuliah di luar nih, mau ngambil jurusan di luar nih Bu, tapi orang tua tuh kadang nggak usah, nanti di luar gini, nanti di luar jadi anak yang apa ya, pergaulannya tidak bisa dibatasi dengan orang tua, nggak bisa dilihat langsung dengan orang tua kan, jadinya kita udah kayak liar aja gitu. Tapi bedain sama anak yang memang dia tuh di rumah banget sama orang tuanya tuh udah teratur apa segala macam, pasti apa dan dipercayain ya. Jadi itu tergantung anak yang lagi sendiri. Nah, kembali lagi menyalahkan si remajanya itu tadi. Itu kan kadang kan kita kalau mau kita sendiri yang didengar, tapi kita juga nggak mau dengar pendapat orang lain, terutama orang tua. Iya. Ya. Berarti kalau dari Dindanya sendiri, Dinda tipenya orang seperti apa? Diatur atau mau bebas seperti itu? Nah, untungnya Dinda ada bagian yang bebas seperti itu. Bebas. Dan orang tua juga termasuk orang tua yang independen. Jadi makanya di buku ini juga Dinda membandingkan bagaimana sih ternyata hidup Dinda yang kayak gini, yang independen, yang kayak gini tuh ada loh teman Dinda yang sedang butuh juga orang tua yang kayak gini, yang bahkan tuh Kak dengar kesaksian langsung dari teman tuh ada yang benar-benar nggak bisa keluar rumah lah, kadang dia keluar rumah sebentar tuh udah benar-benar dipantau orang tuanya apa segala macam, benar-benar kayak bodyguard banget, diteleponin sana sini, padahal kan izinnya aja izin belajar, itu cuma izin pernah belajar. ngalamin nggak? Nah itu alhamdulillah nggak pernah. Tapi punya teman yang kayak gitu. Punya teman. Makanya dari situ Dina membandingkan antara orang tua Dinda dengan kehidupan Dinda dan orang tua teman Dinda dengan kehidupan dia. Kita bisa bedain kan di situ. Dan itu juga salah satu yang bisa membentuk karakter seorang anak dari didikan orang tuanya itu tadi juga. Tapi dalam artian di sini membebaskannya bukan berarti benar-benar tidak peduli. Cuma di sini bebasan dalam ada batasannya. Bebas. Tapi orang tua udah memang percaya kalau kita mau kesini loh, kita mau belajar loh, bukan mau main-main apa segala macam. Jadi itu tadi, yang penting orang tua tahu tujuannya dan orang tua juga tahu kita gimana. Itu tadi. Oke, berangkat dari sini setelah buku Agent of Independent ini, apakah kedepannya ada lagi planning untuk membuat buku lagi? Iya, banyak sekali planning untuk membuat karya-karya selanjutnya. Ya. Pasti ada. Oke. Agent of Independent ini setelah diterbitkan, kira-kira apa harapan dari Dinda sendiri? Untuk karya-karya ya, selanjutnya. Oke. Jadi selanjutnya Dinda juga akan terus berkarya lagi, terus memotivasi, karena tujuan dari dibuatnya buku ini adalah ingin memberikan informasi, keresahan bahwa ternyata ini loh ada kehidupan yang kayak gini loh, dan Dinda akan terus kayak gitu. Kayak mana ya Kak, kita tuh punya pendapat tapi kita pendem tuh kan nggak bisa, tapi kita juga nggak punya relasi untuk speak up di depan orang banyak, nggak punya tempat, nggak punya ruang untuk ngasih tahu loh ternyata saya nulisahin ini gitu. Akhirnya saya nulis buku. Jadi makanya dari itu selanjutnya juga ketika saya punya pendapat, saya punya stigma, saya punya persepsi, pasti akan saya tuangkan dalam bentuk karya untuk memberitahukan kepada orang bahwa ini loh ternyata ada keresahan dari saya sendiri yang mungkin bisa didengar orang dan juga bisa memotivasi orang banyak gitu. Oke, setelah dari sini mungkin teman-teman di luar sana ada yang penasaran dengan buku Dinda ini Agent of Independent, pengen nih mendapatkan buku ini, dikasih tahu dong gimana caranya. Oke. Bisa ada di linknya di Bukalapak sama di Tokopedia. Cuman kalau mau pesan dari Dinda langsung juga bisa kok. Tapi ini sistem PO ya guys, karena dari luar, dari Jogja. Oke, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Tapi sebelum kita bubar, kakak pengen bermain bersama Dinda dulu. Tapi sistemnya jawab cepat ya. Oke. Dinda, suka penulis laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu lebih menuangkan sebuah petualangan. Jadi Dinda kan suka petualangan tuh. Jarang perempuan yang bisa menuangkan petualangan di dalam buku. Dan kebanyakan itu adalah laki-laki. Dan jarang juga perempuan yang punya pengalaman sebagai seorang petualang, itu sangat jarang ditemukan. Dan luar biasa sekali. Oke, Dinda suka buku fiksi atau non fiksi? Suka buku fiksi. Kenapa? Ya, karena di buku fiksi itu kita lebih banyak menuangkan sebuah imajinasi. Tapi kan dalam artian fiksi yang tetap memberikan pelajaran, yang tetap ada pesan dan moralnya di dalamnya. Oke Dinda, pilih bahasa gaul atau bahasa yang ada di KBBI? Bahasa gaul. Kenapa? Karena bahasa gaul tuh tergantung juga kondisinya ya. Kalau kayak macam Dina, seumuran Dina remaja ngomong pakai bahasa KBBI itu kayak nggak masuk gitu. Tergantung kondisinya. Kalau sama temen pakai bahasa gaul, tapi kalau sama orang tua beda lagi. Di sini ada nggak bahasa gaul? Ada. Apa contohnya? Tadi tuh kayak ambiar ada salah satunya ambiar. Ambiar itu kayak
apa ya Kak, semacam Kayak salah gitu pokoknya, kayak salah. Terus meledak-ledak, terus bobrok deh. bobrok, ya, ya, kayak bobrok bobrok. tahu. Sekolah jarak jauh atau tatap muka langsung? Tatap muka langsung. Kenapa? Karena lebih jelas dan lebih paham sama materinya. Oke, Dinda. Apa pesannya untuk pemuda-pemuda di luar sana, khususnya remaja di kota Tarakan? Oke, pertama adalah produktivitas. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan waktumu untuk bahan. Kalau punya imajinasi, tuangin aja dalam bentuk apapun. Gak usah takut dulu sama persepsi orang. Percaya dulu sama diri sendiri. Karena kan cuma diri kita aja yang bisa percaya sama diri kita juga sendiri. Jadi dari situ kalau macamnya kita mikir bahwa orang gak bakal percaya sama diri kita, kita dulu mulai percaya sama diri kita sendiri. Jadi dari situ kita akan melakukan sesuatu. Nggak apa-apa, kayak macamnya ngegame nih ya. Ngegame itu bukan melulu soal hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang bener-bener kecanduan ngegame apa segala macam. Game itu bisa bawa prestasi loh, dengan kita ngikutin lomba game apa segala sini gitu kan. Jadi semuanya tergantung penempatannya. Oke, teman-teman, itulah tadi perbualan singkat dengan narasumber kita pada hari ini, Adinda. Ya, semoga dari pembahasan kali ini dapat kita petik nilai-nilai yang positif untuk teman-teman di luar sana. Untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk terus berkarya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Silakan lakukan kegiatan yang positif, yang bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang sekeliling kita. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Selamat dan sukses.